Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Siswa-siswi Ibu SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi. Bertemu lagi dengan Ibu di materi baru setelah UTS ini, perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Nusantara. Di sini udah ada bendera yang pertama Portugal, Spanyol, VOC, United Kingdom, Netherlands, dan Jepang. Yang akan kita bahas yaitu tentang masuknya penjajahan bangsa Barat ke Nusantara. Portugal, Spanyol, VOC, Inggris, Belanda. Ini merupakan peta dari pelayaran samudra yang dilakukan oleh para penjelajah dari Eropa. Tujuan utama mereka adalah mencari lada atau rempah-rempah yang terkenal waktu itu sangat mahal di Eropa. Kenapa mahal? Karena sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa untuk menghadapi musim dingin 4 bulan lamanya. Kita lihat faktor pendorong datangnya bangsa Eropa ke Nusantara. 1. Jatuhnya kota Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, ke tangan Turki Utsmani tahun 1453 yang sangat menyulitkan Eropa. Apa hubungannya dengan jatuhnya ibu kota Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur ke tangan Turki? Karena dengan jatuhnya kota Konstantinopel ini, maka jantung perdagangan bangsa Eropa waktu itu lumpuh total karena dikuasai oleh Islam. Untuk masuk ke wilayah Eropa lainnya itu di-stop oleh Turki Utsmani ini. Akhirnya bangsa Spanyol dan Portugal melaksanakan pelayaran samudra, tujuannya adalah mencari tempat di mana asalnya rempah-rempah ini. Namun tujuan utama mereka adalah menyebarkan agama Nasrani. Kedua, pencarian India oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Kenapa mencari India ini? Karena bagi mereka, yang mereka tahu hanyalah penghasil rempah-rempah dunia itu adalah India. Ternyata mereka salah besar. Berikutnya, membuktikan teori heliosentris, bumi itu bulat yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Melanjutkan semangat reconquista. Reconquista ini adalah semangat balas dendam terhadap umat Islam. Selanjutnya didorong oleh semangat 3G, Goal, Glory, Gospel. Sebenarnya tujuan utama mereka adalah gospel, menyebarkan agama Nasrani. Faktor pendorong datangnya bangsa Eropa ke Nusantara berikutnya adalah perkembangan teknologi kemaritiman, terus perdagangan, menyeberangi Samudra Atlantik, penemuan kompas, teropong, mesin, dan peta yang menggambarkan secara lengkap dan akurat garis pantai, terusan, dan pelabuhan. Adanya buku Imago Mundi yang menceritakan perjalanan Marco Polo. Kita lihat penjelajahan bangsa Portugis. Yang pertama tokohnya adalah Bartolomeus Dias. Dia berangkat dari Lisabon atau Lisboa sekarang dan sampai ke Tanjung Harapan. Tanjung Harapan itu bagian selatan Afrika. Kemudian dia kembali ke Portugis karena kapal mereka mengalami kerusakan. Lanjut, Bartolomeus Dias berangkat dari Lisabon menuju selatan mengitari pantai barat Afrika dengan menggunakan 3 kapal utama. Sao Caravel Cristóvão dikemukakan oleh Pero de Alenquer. Caravel kedua atau kapal kedua, Pantaleo Sao dinahkodai oleh João Infante dan yang ketiga dikemudikan oleh Alvaro Martin, yaitu saudara dari Dias. Ini dia, ini peta dari perjalanan Bartolomeus Dias. Dia bergerak dari sini, Lisabon, dan menuju ke selatan, sampailah dia ke Afrika, bagian selatan ini. Yang kedua adalah Vasco da Gama. Vasco da Gama bergerak dari Lisabon tahun 1494 ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan dan melanjutkan perjalanan sampai ke daerah Kalkuta, India. Berikutnya, Alfonso de Albuquerque. Pada tahun 1503 berlayar dan menguasai Goa di pantai barat India tahun 1510. Ini sering masuk ujian, silakan ditandai aja di buku catatannya. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque melakukan pelayaran dari Goa menuju Malaka dengan kekuatan 1.200 orang dan 17 buah kapal menguasai Malaka. Secara garis besar, Nusantara dikuasai oleh Portugis tahun 1511. Di bawah
di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya kita lihat 1512, Portugis Francisco Serrao berhasil mencapai Hitu, Ambon, Sumatera Utara. Sekarang kita masuk ke Spanyol. Spanyol, kita lihat tokoh-tokoh dari Spanyol. Nah, Spanyol ini bergerak ke arah barat, sedangkan Portugis bergerak ke arah timur bumi. Pertama kita lihat Christopher Columbus. Dia terkenal dengan penemu benua Amerika. Padahal jauh sebelum Columbus menemukan benua Amerika tersebut telah ditemukan oleh para pedagang Islam, namun yang membuat mereka diakui karena mereka mampu membuat garis pantai Amerika bagian selatan. Christopher Columbus pada tanggal 3 Agustus 1492 berlayar mencari India dan membuktikan teori Kopernikus atau bumi itu bulat. Ini adalah Christopher Columbus. Nah, yang ditemukan oleh Christopher Columbus itu adalah ini. Wilayah ini, Kepulauan Bahama namanya. Dia sampai ke San Salvador di Kepulauan Bahama di perairan Karibia pada tahun 1492. Ia dianggap sebagai penemu benua Amerika karena memberi petunjuk jalan bagi bangsa-bangsa Eropa ke benua itu. Kita lihat Amerigo Vespucci. Nama dialah yang akan dipatikan kepada benua yang baru ditemukan, yaitu benua Amerika. Mempunyai nama Latin Americus Vespucius, merupakan salah seorang pelaut yang ikut dalam perjalanan Marco Polo karena jasanya nama Amerigo diabadikan sebagai nama benua Amerika. Selanjutnya, Sebastian Elcano dan Ferdinand Magellan. Dua orang tokoh yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Atas keberhasilan ekspedisinya itu, Raja Spanyol menghadiahkan sebuah bola tiruan bumi bertuliskan, "Engkaulah yang pertama mengitari diriku." Fernando de Magalhães. Fernando de Magalhães pada tanggal 10 Agustus 1519 memulai perjalanan dan pada tahun 1521 mendarat di Kepulauan Massawa, Filipina. Nah, disinilah dia bertemu dengan pelayar Portugis. Ini petanya, kita lihat ini adalah peta bumi secara keseluruhan. Ini benua Amerika, ini benua Afrika, ini benua Australia, ini benua Asia, ini benua Eropa. Nah, dia sampai di sini. Philippine Island, Molucas Island. Yang mereka cari adalah Pulau Maluku ini. Next, Juan Sebastian Elcano menggantikan Magalhães yang terbunuh dan perjalanan pulang ke Spanyol, arah selatan, kemudian mendarat di Tidore, Maluku. Fernando Cortés. Pelaut yang dapat mencapai daerah Amerika Tengah pada tahun 1519, ia berhasil menaklukkan orang-orang Indian suku Aztec di Meksiko dan suku Maya di semenanjung Yucatan. Berikutnya adalah Pizarro, yang berhasil menaklukkan suku Inca di pedalaman Peru pada tahun 1532. Ini ada sebuah peta, yaitu tentang Tordesillas, Saragossa. Tugas kalian silakan dibaca materi-materi yang udah Ibu sampaikan. Silakan ditonton video ini. Silakan ditandain yang menurut kamu itu penting. Kalau itu nggak penting, nggak usah ditandain, nggak usah dicatat. Ini ada 5 pertanyaan. Silakan dicari jawabannya. Silakan ditandain di LKS kalau ada di LKS jawabannya. Silakan ditulis kalau tidak ada jawabannya di LKS. Ini pengaruh bangsa Portugis di Nusantara. Di Maluku, Portugis meninggalkan beberapa pengaruh seperti balada, keroncong romantis yang dinyanyikan dengan iringan gitar berasal dari kebudayaan Portugis. Kosakata bahasa Indonesia juga ada banyak yang berasal dari bahasa Portugis, pesta, sabun, bendera, meja, minggu, dan lain-lain. Hal ini mencerminkan peranan bangsa Portugis di samping bahasa Melayu sebagai lingua atau bahasa Franca di seluruh pelosok Nusantara sampai awal abad ke-19. Bahkan di Ambon masih banyak ditemukan nama-nama keluarga yang berasal dari Portugis seperti Costa, Dias, de Freitas, Gonçalves, Mendoza, Rodrigues, de Silva, dan lain-lain. Benteng Portugis di Pulau Ternate, São João Bautista atau Nossa Senhora de Rosario pada tahun 1522 penduduk Ternate menggunakan istilah kastil. Upaya yang ditempuh bangsa Eropa untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, melaksanakan politik monopoli.
2. Politik divide et impera. 3. Mengeropakan bangsa Indonesia. Demikian penjelasan Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.